udah nikah belum ya, lupa ya aku ya. Kayaknya waktu itu belum ada pembicaraan sama suami, tapi pas begitu rekaman, ya waktu itu suami sempat nanya perasaan kamu bagaimana, karena apa, di rumah banyak diamnya tuh merenung, tapi merenung apa ya, teringat di masa kecil kita tuh sungguh bahagia, kayaknya nggak ada masalah, kita jungkit-jungkitan, kita main lari-lari sama-sama, terus kita latihan sama-sama, malahan lebih banyak mainnya dibandingin latihan gitu. Teh, bergeser sedikit nih pertanyaannya soal suami dan rumah tangga, kalau boleh tahu 3 tahun berumah tangga mungkin seperti apa memaknainya? Ya kita baru masuk 3 tahun ini, aku sih masih belajar di sini. Suami itu lebih dewasa, walaupun dia lebih muda dari aku, tapi banyak mengajarkan hal-hal yang memang banyak yang aku tidak tahu. Karena walaupun suami itu memang basicnya memang dari fisik juga, terus tapi dia kerja di kantor. Nah, jadi apa-apa yang aku tidak tahu banyak bertanya kepada suami. Jadi sekarang musik juga bertanya sama suami, terus yang lainnya juga bertanya sama suami, karena suami lebih dewasa, walaupun dia lebih muda. Tapi sulit nggak sih Teh, maksudnya kan usianya lumayan jauh nih bedanya, sulit nggak menjalani rumah tangga yang beda usia? Menyesuaikannya seperti apa? Kalau dibilang sulit sih enggak ya, karena yang mungkin gini ya, kalau untuk aku pribadi tidak ada kesulitan untuk beradaptasi ya. Hanya mungkin kesulitannya tuh hanya pertemuannya yang dari itu kerja pulang malam, kadang-kadang Inka ada di luar kota, tapi tidak selamanya harus ada di luar kota. Jadi kita walaupun kita kan baru menikah ya, tapi pertemuannya agak jarang gitu ya. Tapi Inka juga apa-apa bukan sulit. Jadi gini, dulu kan sebelum menikah tidak ada izin pun paling ke mama gitu ya. Kalau sekarang kan harus izin suami, jadi kemana-mana harus izin suami. Nah, Inka ini orang yang lupa. Jadi kalau misalkan mau berangkat, kenapa kak bilang dulu sebelumnya, maksudnya kalau ada acara gitu ya, tiba-tiba udah ada jadwal banyak di manajemen, loh kok ini ada jadwal, aku nggak bilang dulu. Itu masalah yang apa ya, kebiasaan Inka karena sudah terlalu lama menyendiri. Beradaptasinya agak sulit nggak sih Teh? Adaptasinya enggak, karena dia lebih dewasa ya, karena mungkin ini kan di entertain ya, dia kerja di kantor dan banyak melatih para, ya maksudnya bukan bawahan, tapi dia kerja di bagian office ya, jadi banyak mengajarin yang lain-lainnya gitu. Jadi sama seperti halnya dia mengajarkan Inka juga. Jadi banyak hal yang Inka dapat dari dia, Mak. Menjalani rumah tangga saat ini Teh. Nah, itu ya, menjalani rumah tangga itu salah satunya adalah yang Inka suka lupa itu masak. Masak, terus kemudian kalau pergi Inka lupa kalau Inka udah nikah gitu ya, kadang-kadang gitu. Terus udah yang lucunya lagi, kalau Inka mau berangkat misalkan ke luar kota, mikir lama gitu ya. Kamu mikir apa sih? Yang manggil mama siapa ya? Gitu kan. Jadi lupa kalau itu udah nikah. Karena ada AA katanya, oh iya lupa. Aduh, biasanya kan suka ada orang lain yang ngomong mama gitu ya. Nah itu sering banget, dan sampai sekarang tuh masih kayak begitu. Kayak kemarin cuma kesini ya, kesini tuh ingat, aduh ibuku siapa yang nunggu ya, soalnya kakak nemenin, anak manajemen nemenin, ada gitu, pasti anak manajemen ketawa gitu, lupa ya udah nikah katanya dari suami. Tapi apa sih Mbak yang jadi alasan selain dia lebih dewasa gitu ya, apa yang akhirnya jadi alasan untuk seorang
Teh Inka akhirnya memutuskan untuk mengakhiri masa sendiri dengan dia? Jadi gini, waktu itu kan semua orang pasti menikah gitu ya, tapi mungkin Allah belum kasih. Nah, lebih banyak kegiatan di luar. Lama-kelamaan kan merasakan apa ya, kesenangan sendiri gitu. Ada kepuasan sendiri ketika menjalani kehidupan sendiri, bidang sendiri, di profesi sendiri gitu dan lain-lainnya. Baik itu ya maksudnya salah satunya pesantren kan nggak izin suami nggak apa-apa, tapi yang penting ibu gitu ya. Ya mondok misalkan berhari-hari atau misalkan show keluar kota berhari-hari. Nah itu Inka berpikir waktu itu mama tuh senang gitu dengan kegiatan aku selama ini, karena dari kecil mama kan pengen anaknya mondok pesantren dan nyanyi tetap dilaksanakan, walaupun cita-citanya bukan jadi penyanyi ya, pengen jadi atlet, tapi ya udah. Tapi ternyata setelah setahun sebelum menikah, akhirnya mama mengucap gitu. Sebenarnya kan setiap kali Inka berangkat tuh selalu bilang sama mama, selalu cuma mama gitu ya, ingin bahagia mama tuh apa, selalu bertanya ya, mah mau ini nggak, mah mau main kemana yuk, kita liburan apa pengen bikin senang mama. Ternyata suatu hari tuh mama tuh bilang, mama tuh sekarang ini sebenarnya pengen ngomong gitu, jadi sebenarnya mama lebih senang kalau kamu udah ada pendamping. Di situ kayaknya gitu, langsung ke hati, langsung waktu itu ya Inka berangkat ke Tanah Suci, kemudian di sana berdoa, ya ada yang terlupakan kali ya doanya gitu ya, akhirnya doa mama dikabul sama Allah. Jadi Inka bilang ya sambil nangis gitu ya, pusingnya Masya Allah gitu. Selama ini Inka selalu bilang, ya Allah saya ingin selalu bilang saya ingin membahagiakan ibu saya ingin selalu bersama ibu saya sampai akhir hayat gitu ya. Tapi mungkin ada doa yang terlupakan gitu. Jadi itu juga sama waktu di pondok, Ustadz Inka yang bilang mungkin kamu ada doa yang terlupakan. Apakah kamu pernah bilang minta jodoh di sana? Pernah, tapi maksudnya lebih kecenderungannya takut kehilangan mama, takut kehilangan ibu, karena ibu sekarang udah masuk usia 80 tahun. Jadi di situ Ustaz bilang kita ini semua punya umat, semua akan berpulang. Jadi kita pun mencintai seseorang atau mencintai manusia tidak boleh berlebih. Tapi keinginan orang tua kamu salah satunya coba kamu berdoa di sana. Akhirnya berdoa di sana, minta yang terbaik saja. Dan gak lama dari situ kita persiapan cuma 2 bulan setengah langsung menikah. Berarti bisa dibilang nggak ada waktu panjang untuk kenalan dulu gitu? Nggak ada. Jadi apa ya, persiapannya tuh jadi bulan kalau nggak salah Februari kita didatangin sama keluarganya, pokoknya 2 bulan setengah tuh kita 2 bulan setengah langsung nikah. Pas begitu keluarganya datang. Teh maaf banget sebelumnya, pernah nggak terpikir karena asik kelamaan sendirian terus akhirnya merasa terlambat untuk ngebangun rumah tangga? Ya, itu salah satunya yang diutarakan oleh Ika kan pesantren di salah satu pesantren di Bandung. Jadi Ustadz selalu ngasih tahu tidak ada kata terlambat untuk menikah, dan satu lagi menuntut ilmu. Jadi kamu di sini menuntut ilmu agama dan untuk menikah pun sama, tidak ada kata terlambat. Jadi di situ kalau kamu menikah di usia berapapun juga, di kepala 3, di kepala 4, ya mungkin insya Allah itu yang terbaik. Jadi selama ini pas Inka menikah dengan seorang ini, ya mungkin Allah memberikan ini waktu yang terbaik dan yang tepat untuk Inka sama suami Inka sekarang. Pada saat bilang ke mama kalau Teh Inka mau menjalani rumah tangga gitu, mungkin respon mama pada saat itu seperti apa? Waktu itu mama yang nanya sebenarnya. Mama yang nanya, ada seorang yang datang, sebetulnya ada pilihan mama.
Jadi namanya anak kan gitu ya, orang tua suka menjodoh-jodohkan dengan biasanya dengan teman ngajinya, dengan siapa gitu ya. Tapi Inkanya tuh nggak terlalu nggak terlalu respon, biasa aja gitu karena kayaknya nggak zaman deh Siti Nurbaya gitu ya, kayaknya nggak zaman banget. Cuman ada dari ibu-ibu pengajian misalkan, Bu, udah anak ibu dijodohin sama anak saya aja, gini itu udah karena udah terlalu seringnya gitu akhirnya aduh Bu, masa sih sekarang udah nggak zaman, beri kesempatan Inka untuk memilih sendiri gitu. Nah waktu itu ada seorang datang, ibu yang nanya, kalau ada orang yang datang biar ibu yang nemuin, atau kamu bertanya kamu niatnya apa, tapi asalkan kamu suka gitu, asalkan kamu suka. Dan alhamdulillah ya orang yang datang itu adalah orang yang pernah Inka temuin di beberapa tahun yang lalu dan pernah satu kelas tahsin ya, belajar Al-Quran waktu itu ya. Jadi pas ketemu memang pada waktu itu Inka sempat berpikir saya suka nih sama orang yang seperti ini gitu, jadi pengen dapat suami yang seperti ini gitu. Ternyata pas begitu beliau datang ke rumah, waktu ditanya sih sama mama masih bilangnya silaturahim gitu. Terus mama bilang kalau untuk silaturahim aja maksudnya lebih dihindarin gitu karena kan ada beberapa kandidat, istilahnya mama punya kandidat gitu. Tapi Inka berpikir kasih waktu untuk istiqoroh dulu gitu ya. Akhirnya ya kemudian datang dan bilang ya saya mau ngelamar kamu, jadi saya ingin membawa orang tua saya datang 2 bulan setengah. Dan mama Inka langsung bilang gitu ya, bilang Bu, katanya semua ada kamu aja. Terus ibuku ya bismillah aja. Terima kasih banyak.